Selamat pagi Bapak Ibu. Memasuki pekan kerja kita ke depan, mari kita minta pertolongan Tuhan dengan kita sedikit mendengarkan renungan, supaya dengan renungan ini menjadi dasar dan pegangan kita di dalam kita menjalankan tugas kita satu pekan ke depan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dulu. Kami hantarkan. Bapa di surga, memasuki satu pekan kerja kami ke depan, kami mohon penyertaan Tuhan, supaya apa yang kami lakukan boleh berkenan di mata Tuhan. Firman Tuhan pagi ini akan kami dengarkan, supaya menjadi pegangan dan alas di dalam kami menjalankan tugas pekerjaan kami ke depan. Roh Kudus kiranya memampukan kami Tuhan untuk mengerti akan kehendak-Mu, sehingga dengan kehendak Tuhan itulah tugas pekerjaan kami akan semakin disempurnakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan renungan pagi ini dari awal sampai akhir ke tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, renungan pagi ini dengan tema kesungguhan. Sebagai referensi Alkitab, saya ambilkan ada 3 bacaan. Yang pertama yaitu dari 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9, yang demikian firman Tuhan: karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Kemudian Hosea 6 ayat 3, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Dan yang ketiga, Lukas 16 ayat yang ke-10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, Ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, Ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kata kesungguhan memang menjadi kata yang sangat menarik untuk kita pergumulkan. Kenapa kata kesungguhan sangat menarik? Karena menurut definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya ngambil dari sana, kesungguhan itu artinya tidak main-main, dengan segenap hati, dengan tekun, dan benar-benar. Itu definisi kesungguhan. Juga muncul definisi yang kedua. Kesungguhan artinya berusaha dengan sekuat-kuatnya, yaitu dengan segenap hati dan dengan sepenuh minat. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, sungguh sangat dalam sekali makna dari kesungguhan itu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, kesungguhan dalam hal apa? Ya, dalam hal ini kesungguhan yang diminta Tuhan adalah kesungguhan yang dalam berinteraksi kita dengan Allah, kesungguhan dalam berelasi dengan Allah, dan kesungguhan
dalam kita berjejaring dengan Allah. Tiga hal inilah yang menuntut kita itu dengan kesungguhan berinteraksi, berrelasi, berjejaring atau networking dengan Allah. Semuanya tidak boleh main-main, harus dengan sepenuh hati, harus dengan sepenuh minat, supaya menghasilkan hasil yang baik. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kenapa harus dengan kesungguhan? Jawabnya adalah yang pertama, karena Tuhan akan melimpahkan kekuatannya kepada barang siapa yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Itu 2 Tawarik 16 ayat 9 tadi. Jadi kenapa kesungguhan ini menjadi variabel penting di dalam kita berrelasi, berinteraksi dengan Allah? Karena Tuhan memang akan melimpahkan kekuatannya kepada siapapun, kepada barang siapa yang bersungguh hati terhadap Tuhan. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena hanya dengan kesungguhan kita akan mendapatkan terang di waktu gelap. Kita akan mendapatkan hujan di waktu musim kekeringan. Itu seperti yang tertulis dalam Hosea 6 ayat 3 tadi. Artinya, hanya dengan kesungguhan hati kita akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Hanya dengan kesungguhan hati kita akan mendapatkan jalan keluar dari Tuhan. Dan hanya dengan kesungguhan hati kita akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Itu kenapa kesungguhan hati menjadi syarat yang penting di dalam kita berrelasi, berinteraksi dengan Tuhan. Lalu bagaimana Tuhan akan mengukur kesungguhan hati kita? Tuhan akan memperhatikan mulai dari perkara-perkara yang kecil yang kita lakukan selama kita berrelasi, selama kita berinteraksi, selama kita berjejaring dengan Tuhan. Harus ingat, mulai dari perkara yang kecil itu Allah sudah memperhatikan. Dan Tuhan memilih standar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Lukas 16 ayat 10. Jadi untuk menilai seseorang itu di dalam menjalankan tugas pekerjaannya dari Tuhan itu dengan kesungguhan atau tidak, Tuhan sudah punya standar. Dan indikasinya mudah dilihat. Jikalau orang itu diberikan tanggung jawab dalam perkara kecil saja tidak beres, perkara kecil saja tidak bertanggung jawab, ini sudah mengindikasikan bahwa orang tersebut belum dengan kesungguhan di dalam mengemban tugas dan tanggung jawab dari Tuhan tersebut. Ketidakbenaran, ketidakberesan, dan kurangnya bertanggung jawab kita itulah indikasi ketidaksungguhan kita di dalam mengemban tugas pekerjaan dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kita semua sebagai manusia, kita semua sebagai makhluk sosial, baik di tengah-tengah keluarga, baik di tengah-tengah masyarakat, dan baik di dunia kerja kita masing-masing. Itu semua sebenarnya adalah wujud nyata
dari kita berinteraksi dengan Allah, dari kita berelasi dengan Allah, dari kita berjejaring dengan Allah. Tentu kita semua mendapatkan porsi tugas tanggung jawab masing-masing, mulai dari perkara yang dianggap paling kecil, paling sepele, sampai dengan perkara yang dianggap paling berat, paling besar. Kalau kita ingin diberkati Tuhan, kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Tuhan, dan kalau kita ingin mendapatkan kepercayaan dari Tuhan, mari kita mulai dari perkara-perkara yang kecil, perkara-perkara yang sepele. Dari setiap tugas dan pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada kita lakukan dengan kesungguhan, yaitu tidak main-main, dengan segenap hati, dengan tekun, dan dengan benar. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah hadir memberkati kami. Firman Tuhan yang sungguh indah sudah Tuhan berikan kepada kami, benar-benar menjadikan pegangan dalam kami menjalankan tugas kami satu pekan ke depan. Bahwa tugas pekerjaan seberat apapun, sekecil apapun, seringan apapun, harus kami lakukan dengan kesungguhan hati kami, karena semuanya kami lakukan untuk Tuhan. Roh Kudus kiranya memampukan kami untuk kami tetap konsisten di dalam mengemban tugas pekerjaan kami ini, sehingga akan membuahkan hasil yang membuat hati Tuhan sukacita, membuat sesama kami damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan. Pekan kerja kami ke depan kami serahkan ke tangan kuasa Tuhan. Kiranya seluruh rangkaian kerja kami satu pekan ke depan menjadi saluran berkat buat sesama kami dan menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Kami mengakui dalam renungan pagi ini tentu ada dosa dan kesalahan. Kami mohon ampun kepadamu. Semuanya kami mohon di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.